Jadi kali ini aku akan membahas soal remedi nomor 14, 27, dan 34. Soal pertama nomor 14. Disediakan beberapa larutan asam dan basa sebagai berikut: H2CO3, NaOH, NH4OH, CH3COOH, HNO4, BaOH3, HClO3, AlOH3, RbOH, HBr, dan MgOH2. Dari senyawa tersebut, berdasarkan teori Arrhenius, yang termasuk dalam senyawa basa lemah adalah teori Arrhenius adalah jika asam dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Dari tabel berikut dapat kita ketahui mana yang asam, mana yang basa. Contoh, H2CO3. H2CO3 jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan CO3 2- dan 2H+. Karena menghasilkan H+, maka dia termasuk asam. Yang kedua, NaOH. NaOH jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan Na+ dan OH-. Karena dia menghasilkan OH-, maka dia termasuk dengan basa. Begitupun seterusnya. Semua yang dilarutkan dalam air sehingga menghasilkan H+, maka dia termasuk dengan asam. Jika dilarutkan dalam air dan menghasilkan ion OH-, maka dia akan termasuk ke dalam basa. Bagaimana kita mengetahui mana yang basa kuat dan mana basa yang lemah? Adalah dengan cara dihafal. Jadi, pada tabel tersebut yang termasuk basa lemah adalah NH4OH dan AlOH3. Soal kedua nomor 27. Berikut adalah beberapa larutan: Na2CO3, CH3COONA, NH42SO4, KCN, dan K2SO4. Pasangan garam yang pH-nya lebih dari 7 adalah pasangan nomor. Jadi, pH lebih dari 7 merupakan campuran dari basa kuat dan asam lemah. Kita coba larutan yang pertama, yaitu Na2CO3. Merupakan campuran dari H2CO3 dan NaOH. H2CO3 merupakan asam lemah dan NaOH merupakan basa kuat, sehingga menghasilkan pH lebih dari 7. Larutan yang kedua yaitu CH3COONA, merupakan campuran dari CH3COOH dan NaOH. CH3COOH merupakan asam lemah dan NaOH merupakan basa kuat, sehingga menghasilkan pH lebih dari 7. Larutan yang ketiga yaitu NH42SO4, merupakan campuran dari H2SO4 dan 2NH4OH. H2SO4 merupakan asam kuat, sedangkan 2NH4OH merupakan basa lemah, sehingga menghasilkan pH kurang dari 7. Larutan yang keempat adalah KCN, merupakan campuran dari HCN dan KOH. HCN merupakan asam lemah, sedangkan KOH merupakan basa kuat, sehingga menghasilkan pH lebih dari 7. Larutan yang terakhir adalah K2SO4, yaitu campuran dari H2SO4 dan KOH. H2SO4 merupakan asam kuat, sedangkan KOH adalah basa kuat, sehingga menghasilkan pH sama dengan 7. Soal ketiga nomor 43. Lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan konsep hidrolisis senyawa garam. Yang A. Kalium nitrit. Rumus molekul garamnya adalah kalium itu K, nitrit itu dari natrium N. Jika nitrit maka berubah menjadi NO2. Jadi kalium nitrit rumus molekul garamnya adalah KNO2, yang merupakan campuran dari asam lemah dan basa kuat, sehingga sifat hidrolisisnya adalah parsial, yang menghasilkan basa. Basa jika diuji dengan kertas lakmus warna merah akan berubah menjadi warna biru. Yang B. AlBr3. Nama garamnya adalah Al3 itu aluminium dan Br adalah brom, sehingga nama garamnya adalah aluminium bromida. Merupakan campuran dari asam kuat dan basa lemah, sehingga sifat hidrolisisnya adalah parsial, yang menghasilkan asam. C. Barium sulfat atau BaSO4.
merupakan campuran dari asam lemah dan basa kuat, sehingga tidak terhidrolisis karena bersifat netral. Netral jika diuji dengan kertas lakmus warna merah atau biru, maka dia tidak berubah warna. Yang terakhir, kalium asetat. Rumus molekul garam dari kalium asetat, kalium itu K, asetat CH3COO, sehingga rumus molekul kalium asetat adalah CH3COOK, yang merupakan campuran dari asam lemah dan basa kuat, sehingga sifat hidrolisisnya adalah parsial, yang menghasilkan basa. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.